Oke, selamat pagi teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Herni Susanti dengan NIM 26021933313 dari jurusan Business Management BINUS Online Learning. Pada video kali ini, saya akan membahas topik How Digital Content Drive Startup Grow. Di era digital yang serba cepat ini, kita sering mendengar pertanyaan, bagaimana sebuah bisnis baru yang minim anggaran bisa bersaing dengan raksasa industri yang sudah mapan? Jawabannya ada di hadapan kita semua hari ini, yaitu konten digital. Selamat datang dalam presentasi kali ini yang berjudul Bagaimana Konten Digital Mendorong Pertumbuhan Startup dan Panduan Lengkap Memanfaatkan Strategi Digital untuk Kesuksesan Bisnis. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana strategi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan utama bagi bisnis Anda. Mari kita mulai dengan kenyataan pahit di lapangan. Setiap startup, tanpa terkecuali, menghadapi dinding penghalang yang sangat besar saat pertama kali memasuki pasar. Memahami tantangan-tantangan ini adalah langkah krusial pertama sebelum kita bisa merumuskan strategi yang cerdas dan hemat biaya. Ada 4 tantangan utama yang seringkali membuat startup berguguran di fase awal. Yang pertama, anggaran pemasaran yang sangat terbatas. Kita tidak memiliki jutaan dolar untuk dibelanjakan pada iklan televisi ataupun baliho yang besar. Kemudian yang kedua adalah kesadaran merek atau brand awareness yang masih sangat rendah. Belum ada yang tahu siapa kita atau solusi apa yang akan kita tawarkan. Kemudian persaingan ketat dari brand yang sudah mapan. Kita harus berebut perhatian dengan raksasa yang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam membangun kepercayaan pelanggan. Mengapa mereka harus membeli dari kita yang masih baru? Kabar baiknya, konten digital hadir sebagai penyelamat untuk mengatasi semua tantangan ini secara efektif dan efisien. Ya, hambatan itu memang nyata. Anggaran ketat, kesadaran merek yang rendah, persaingan yang ketat, dan sulitnya membangun kepercayaan. Namun, disinilah konten digital hadir sebagai solusi mutakhir bagi startup Anda. Mengapa? Karena konten digital adalah cara yang paling hemat biaya atau cost efektif. Untuk mendobrak dinding pembatasan tadi, melalui platform seperti blog, media sosial, video, dan bulletin email atau email newsletter, startup Anda dapat membangun kehadiran online yang sangat kuat, menarik audiens yang tepat sasaran, dan mengembangkan brand secara signifikan. Semua tanpa perlu menguras dompet ataupun membutuhkan anggaran pemasaran yang raksasa. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konten digital? Sederhananya, konten digital adalah segala bentuk informasi atau media yang dibuat dan dibagikan secara online dengan tujuan untuk menginformasikan, mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens target Anda. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari unggahan di media sosial, video interaktif atau penjelasan, artikel blog dan konten tertulis, podcast ataupun konten audio, infografis yang kaya data visual, hingga email newsletter yang dikirimkan langsung ke kotak masuk pelanggan. Mengapa kita membuat konten? Konten digital tidak dibuat secara acak. Setiap potongan konten yang kita produksi harus dirancang untuk memenuhi 4 fungsi inti yang membangun hubungan bermakna antara startup dan audiensnya. Yang pertama, menginformasikan. Bagi pengetahuan, pembaruan produk, dan wawasan industri agar audiens Anda tetap mendapatkan informasi terbaru. Yang kedua, mengedukasi. Ajarkan audiens Anda bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka dengan menggunakan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Kemudian yang ketiga, menghibur. Tarik perhatian mereka dengan konten yang menarik, menyenangkan, relevan, dan mudah dibagikan kembali atau di-share. Dan yang terakhir, mempengaruhi atau influence. Bimbinglah mereka dalam keputusan pembelian dan bangun loyalitas merek yang bertahan lama. Melalui 4 pilar ini, strategi konten Anda akan berjalan dengan arah yang jelas. Mari kita lihat bagaimana konten bekerja dalam sistem penjualan melalui corong pertumbuhan startup atau growth funnel. Konten digital akan menemani calon pelanggan Anda dalam 3 fase perjalanan mereka. Fase pertama adalah kesadaran atau awareness. Di tahap paling atas ini, konten digital menarik audiens baru melalui optimasi mesin pencari atau SEO, media sosial, dan penyebaran viral. Ini adalah cara kita menaruh startup kita di dalam peta radar mereka. Di fase kedua adalah pertimbangan atau consideration. Di sini, blog video dan studi kasus berperan penting dalam memelihara ketertarikan mereka, mengedukasi calon pembeli, sekaligus membangun kredibilitas brand Anda. Nah, di fase ketiga itu adalah konversi atau conversion. Pada tahap terakhir, konten yang sangat terarah seperti email penawaran, testimoni pelanggan, dan demo produk akan mendorong mereka mengambil tindakan nyata, mengubah prospek yang terjadi menjadi pelanggan setia Anda. Kini, mari kita bedah 2 pilar utama dalam distribusi konten kita, yaitu media sosial dan SEO blog. Dari sisi jangkauan media sosial atau media social reach, langkah pertama adalah pemilihan platform. Jadi jangan mencoba ada di semua tempat. Fokuslah hanya pada platform di mana tempat audiens target Anda menghabiskan sebagian besar waktu mereka, misalnya Instagram atau LinkedIn. Selanjutnya adalah konsistensi konten.
Postinglah secara teratur dan visual yang terkarir, caption yang menarik untuk membangun pengenalan merek serta menumbuhkan basis pengikut Anda. Nah, dari sisi strategi SEO blog, kita mulai dengan riset kata kunci. Gunakan alat bantu seperti Google Trend untuk menemukan kata kunci dengan volume pencarian tertinggi yang sesuai dengan ceruk bisnis dan niat audiens Anda. Lalu lakukan optimasi on page, optimalkan judul artikel, meta description, dan tautan internal agar mesin pencari dapat menempatkan konten blog Anda di peringkat teratas. Mari kita bandingkan beberapa strategi konten dan melihat bagaimana perusahaan raksasa menggunakannya saat mereka masih berstatus startup. Yang pertama, perbandingan antara blog dan video. Blog sangat luar biasa untuk membangun kepercayaan SEO dalam jangka panjang, sementara video sangat efektif untuk mendorong keterlibatan yang cepat serta meningkatkan jumlah pembagian atau share. Dan yang kedua, antara berbayar dan organik. Konten organik membangun fondasi kepercayaan yang cukup langgeng, sementara jangkauan berbayar atau paid reach membantu mempercepat jangkauan tersebut, namun tetap membutuhkan fondasi konten organik yang kuat agar tidak sia-sia. Mari kita lihat buktinya pada studi kasus startup. Yang pertama, Dropbox. Mereka berhasil tumbuh luar biasa sebesar 3.900% hanya dengan memanfaatkan konten rujukan atau referral konten dan video penjelasan explainer video. Sederhana untuk mengedukasi pengguna baru. Dan yang kedua adalah Airbnb. Mereka menggunakan kekuatan bercerita atau storytelling dan konten yang dibuat oleh pengguna, user-generated content, untuk membangun loyalitas merek secara global dari nol. Selain kita mendatangkan audiens, bagaimana cara kita mengonversi mereka menjadi pembeli? Jawabannya adalah melalui kombinasi testimoni dan email konversi. Di sisi testimoni, kita dapat memanfaatkan testimoni pelanggan, bagikan ulasan jujur, dan kisah sukses pengguna nyata untuk membangun kepercayaan instan dan meminimalkan keraguan calon pembeli. Yang kedua, jalankan strategi social proof, tampilkan studi kasus, penilaian bintang atau star rating, dan konten buatan pengguna di seluruh halaman arahan atau landing page, serta iklan Anda. Dari sisi rangkaian email konversi, gunakan welcome email series, kirimkan 3 hingga 5 rangkaian email otomatis yang memperkenalkan brand Anda, nilai yang Anda bawa, dan tawarkan promo khusus terbatas untuk memicu pembelian pertama. Jangan lupakan cart abandonment emails. Selamatkan penjualan yang tertunda dengan mengingatkan calon pembeli melalui email personalisasi yang disertai diskon khusus. Sekarang, bagaimana cara Anda membangun strategi konten ini dari awal? Sebuah strategi konten yang kokoh selalu dimulai dengan satu hal, yaitu mengetahui dengan pasti kepada siapa Anda berbicara. Identifikasi audiens target Anda dengan menganalisis demografi, minat khusus mereka, masalah terbesar yang mereka hadapi atau pain point, serta perilaku online mereka. Setelah audiens didefinisikan dengan jelas, buatlah pilar konten, yaitu tema-tema inti yang menjadi panduan dalam setiap pembuatan konten Anda. Pilar yang umum digunakan itu meliputi edukasi, inspirasi, promosi, dan komunitas. Pilar-pilar ini akan memastikan konten Anda tetap konsisten, relevan, dan mampu menjaga keterlibatan audiens dalam jangka panjang di semua platform. Bagi startup, media sosial adalah garda terdepan. Mari kita bahas taktik taktis untuk mengoptimalkan pertumbuhan di media sosial guna membangun kesadaran merek atau brand, meningkatkan interaksi, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang konsisten. Yang pertama, pilihlah platform yang tepat, yang sesuai dengan ceruk pasar atau niche Anda. Kemudian, posting secara konsisten. Idealnya 3 hingga 5 kali per minggu agar algoritma dan audiens terus mengingat Anda. Kemudian, gunakan tagar atau hashtag yang sedang tren atau relevan untuk memperluas jangkauan organik. Yang keempat, berinteraksi aktif di kolom komentar dan pesan langsung atau DM. Ingat, ini adalah media sosial. Bangun komunitas yang loyal di sekitar brand Anda, bukan sekedar mencari angka pengikut saja. Tidak bisa kita pungkiri, saat ini video adalah salah satu senjata paling ampuh untuk pertumbuhan startup. Video mampu membangun kepercayaan dengan cepat, mendemonstrasikan fungsi produk Anda secara nyata, dan menghubungkan emosi audiens pada tingkat yang lebih dalam. Ada 5 jenis konten video yang wajib dicoba oleh startup Anda. Yang pertama, demo produk, untuk menunjukkan cara kerja solusi Anda secara instan. Kemudian yang kedua, konten di balik layar atau behind the scene, untuk memanusiakan brand Anda. Yang ketiga, tutorial atau panduan, yang memberikan nilai edukasi langsung. Dan yang keempat, kisah sukses pelanggan, sebagai bukti nyata keandalan produk yang Anda tawarkan. Kemudian yang terakhir, sesi siaran langsung atau live stream yang saat ini sedang hits. Jadi untuk berinteraksi dan menjawab pertanyaan audiens secara real time atau langsung. Meskipun video sangat populer, jangan pernah meremehkan kekuatan artikel blog. Seperti blog yang dieksekusi dengan baik adalah mesin pencari trafik organik yang luar biasa. Membangun otoritas industri Anda dan mengubah pembaca biasa menjadi pelanggan setia. Semuanya dengan biaya operasional yang sangat rendah. Untuk sukses di sini, fokuslah pada optimasi SEO demi meningkatkan visibilitas di Google. Kemudian menulis artikel kepemimpinan pemikiran atau truth leadership untuk menunjukkan keahlian Anda.
Dan yang ketiga, menyajikan konten panduan praktis yang memecahkan masalah audiens secara langsung. Dan yang keempat, melakukan guest posting di situs industri ternama untuk mendapatkan tautan balik atau backlink, serta mengemas ulang, repurposing, artikel blog Anda menjadi naskah video atau infografis menarik. Selanjutnya adalah jantung dari konversi penjualan atau email marketing. Langkah pertama, bangun daftar pelanggan atau subscriber list berkualitas tinggi dengan menawarkan pemikat berupa lead magnet seperti e-book gratis, lembar panduan atau checklist, atau diskon yang eksklusif. Tempatkan formulir pendaftaran di situs web, landing page, dan bio media sosial Anda. Kemudian langkah kedua, buatlah rangkaian email otomatis yang mengedukasi dan menuntun pelanggan menyusuri perjalanan pembelian mereka. Mulailah dengan email sambutan yang hangat, susul dengan konten edukasi gratis, baru kemudian perkenalkan solusi berbayar Anda dengan panggilan aksi atau CTA yang jelas. Sistem otomatisasi ini berjalan selama 24 jam sehari, menjadikan email sebagai salah satu saluran dengan ROI tertinggi untuk pertumbuhan startup Anda. Semua strategi ini tidak akan berarti jika tidak mengukurnya. Kita harus berbasis pada data. Ada 3 metrik utama yang wajib Anda pantau untuk mengukur kesuksesan kampanye konten dari Anda. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan atau engagement rate. Pantau jumlah like, share, dan komentar, dan save. Tingkat keterlibatan yang tinggi berkisar antara 3 hingga 6% lebih. Ini menandakan bahwa konten Anda sangat beresonasi dengan audiens target. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan trafik. Amati kunjungan web dari pencarian organik, media sosial, dan rujukan. Pertumbuhan trafik bulanan sebesar 20 hingga 30%. Ini adalah indikator kuat bahwa strategi konten Anda berhasil menarik pelanggan baru potensial. Dan yang ketiga, metric lead generation. Ukur rasio klik atau CTR, pengisian formulir, dan konversi penjualan. Perlu diingat, bahkan tingkat konversi kecil sebesar 2 hingga 5% pun dari konten itu sudah cukup untuk melipat gandakan pendapatan startup Anda secara signifikan. Kabar baiknya, Anda tidak harus melakukan semua ini sendirian secara manual. Di era modern ini, kita memiliki berbagai alat untuk mempercepat kerjaan kita. Yang pertama, yaitu untuk mendesain grafis menakjubkan tanpa perlu keahlian desainer profesional. Kita bisa menggunakan Canva dan Adobe Express. Kemudian, untuk mempercepat penulisan draft artikel, takaran media sosial atau ide konten, kita dapat dibantu oleh AI seperti ChatGPT atau Jasper AI. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dari mana datangnya pengunjung web dan bagaimana perilaku mereka, kita memiliki alat analisis industri standar yaitu Google Analytics. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu operasional harian, gunakan Buffer atau Hotsuite guna menjadwalkan dan menerbitkan konten ke berbagai media sosial sekaligus secara otomatis. Agar Anda semakin yakin, mari kita lihat studi kasus nyata ini. Sebuah startup teknologi berhasil meraih pertumbuhan luar biasa sebesar 300% hanya dalam waktu 12 bulan dengan memanfaatkan pemasaran konten digital yang strategis di berbagai platform. Ketika memulai, mereka memiliki kesadaran merek nol besar. Strategi mereka sederhana namun sangat disiplin. Mereka mempublikasikan artikel blog mingguan yang ramah SEO, membuat unggahan media sosial secara harian, dan merilis tutorial video secara bulanan. Hasilnya, dalam waktu 6 bulan pertama, trafik organik mereka melonjak sebesar 180%. Dan pada bulan ke-12, biaya akuisisi pelanggan atau CAC mereka berhasil ditekan turun hingga 45%. Sementara pendapatan triwulan mereka meningkat 3 kali lipat. Kasus ini membuktikan secara nyata bahwa konten yang konsisten dan bernilai tinggi mampu membangun kepercayaan sekaligus mendorong metrik bisnis yang nyata. Setelah mendengarkan semua materi tadi, apa langkah konkret yang harus Anda lakukan besok pagi? Berikut adalah rencana aksi konten Anda. Langkah pertama, tentukan tujuan konten dan KPI yang jelas dan terukur. Langkah kedua, lakukan audit terhadap aset konten yang sudah Anda miliki saat ini. Kemudian yang ketiga, susun kalender konten atau terstruktur untuk menjaga konsistensi. Dan yang keempat, mulai memproduksi konten secara konsisten tanpa menunda-nunda lagi. Dan yang terakhir, analisis performa konten Anda secara berkala, lalu lakukan optimasi terus-menerus berdasarkan data yang didapat. Perjalanan pemasaran konten adalah proses belajar yang tiada henti. Untuk membantu Anda memperdalam keahlian ini secara mandiri, saya merekomendasikan beberapa sumber daya terbaik. Yang pertama, alat bantu utama. Mulailah membiasakan diri menggunakan platform esensial seperti Buffer, Canva, HubSpot, SEMrush, Mailchimp, dan Hotsuite secara merancang, menjadwalkan, dan menganalisis konten Anda. Kemudian, Anda juga bisa mendaftar kursus gratis ataupun berbayar. Manfaatnya, kursus berkualitas dari HubSpot Academy yang gratis dan sangat lengkap, Google Digital Garage, Coursera Content Marketing, ataupun LinkedIn Learning. Kemudian komunitas, bergabunglah dengan sesama pemasar startup di wadah global seperti Indie Hacker, Product Hunt, Grow Hacker, ataupun subreddit startup untuk saling berbagi ilmu, berjejaring, dan tumbuh bersama. Oke, rekan-rekan sekalian, langkah pertama selalu menjadi yang tersulit, namun dampak jangka panjang yang ditawarkan oleh konten digital bagi startup Anda terlalu besar untuk dilewatkan. Mulailah perjalanan konten digital Anda hari ini juga. Terima kasih.